Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berikan kami roh kerendahan hati dan ketundukan yang penuh kepada otoritas kuasa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 8 Juli 2024 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Ulangan pasal 11 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Yang kedua 2 Petrus 1 ayat 16. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Saksi mata. Saksi mata artinya orang yang melihat, menyaksikan langsung sebuah tindakan, kejadian atau peristiwa sehingga dapat menceritakan secara langsung peristiwa tersebut. Ya, biasanya dalam persidangan atau pengadilan, saksi mata sangat dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kebenaran. Dalam dua pembacaan ini Bapak Ibu Saudara, saksi mata yaitu adalah bangsa Israel dan Simon Petrus sendiri adalah saksi mata dari kuasa dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sangat sulit meyakinkan seseorang jika tidak mengalami peristiwa yang berkenaan dengan apa yang diyakinkan itu. Ya, contohnya ada dagang obat penyubur rambut. Ayo beli, bikin rambut ini tumbuh lebat, panjang, hitam. Mari beli. Tetapi yang penjualnya itu tidak ada rambutnya gitu ya, botak gitu ya. Apakah dia membeli? Tentunya sangat sulit. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saksi mata adalah orang yang melihat fakta tersebut dan mengalami sendiri peristiwa yang terjadi. Ya. Apa yang disampaikan oleh Musa, matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ya, bangsa Israel sendiri melihat, menyaksikan, mengalami. Ini generasi Musa Bapak Ibu ya, generasi Musa yang telah mengalami, menyaksikan secara langsung campur tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka ada di padang gurun dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Mereka makan mana dan daging. Melihat tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka. Meminum air dari batu. Ya, menang tanpa berperang. Mereka melihat semuanya itu. Mereka menyaksikan perbuatan tangan Tuhan. Jadi mereka Bapak Ibu Saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka mentaati segala ketetapannya. Mereka diperintahkan untuk mengasihi Tuhan, mentaati segala ketetapan-ketetapannya. Musa tahu. Musa sungguh tahu, mengenal betul kecenderungan hati Israel yang mirip dengan manusia pada umumnya. Ya, susah sekali taat, ya, gampang sekali melanggar, bahkan lupa
pura-pura lupa dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Musa tahu bahwa sesungguhnya saudara, perintah yang diberikan Tuhan ini didasarkan oleh sesuatu fakta yang tak dapat terbantahkan, sebuah fakta yang tak dapat tergoncangkan, yaitu mereka sendiri menyaksikan bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atas bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun kita belum dan tidak mengalami secara langsung apa yang dialami oleh bangsa Israel generasi Musa ini, tetapi mari saudara, Tuhan mau kita benar-benar taat kepada Dia, mengasihi Dia lebih dari apapun. Dan sama juga apa yang dialami oleh Rasul Petrus, ya. Surat 2 Petrus ini mengandung penjelasan mengenai iman Kristen yang benar. Kenapa? Karena pada saat itu ada banyak ajaran-ajaran sesat, ya. Upaya membangun opini bahwa apa yang diberitakan para rasul itu hanyalah isapan jempol. Isapan jempol artinya sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bohong, kabar bohong, kabar tidak benar, kabar angin, kabar yang tidak dapat dipercaya. Bahkan sampai tentang kedatangan Kristus itu adalah tahyul belaka. Inilah bagaimana Rasul Petrus menekankan bahwa dirinya sendiri adalah saksi, ya. Dia adalah saksi dari kebenaran tersebut. Dirinya yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus pribadi. Jadi bukan berdasarkan orang lain, bukan berdasarkan manusia, tetapi sungguh-sungguh yang disampaikan adalah nubuat dari Allah. Ia menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan memang benar bahwa Rasul Paulus melihat ketika dia ada di atas gunung yang kudus. Waktu itu siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka menyaksikan langsung bagaimana Tuhan Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Dengan mata kepalanya sendiri, dengan telinganya sendiri, Petrus mendengar bahwa Allah berkata seperti apa kepada Tuhan Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bangsa Israel generasi Musa adalah saksi mata perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan. Petrus juga adalah saksi mata. Jadi kebenaran-kebenaran ini Bapak Saudara adalah kebenaran fakta, fact, bukan fake. Fakta bukan kepalsuan, apalagi dongeng, ya. Yang kita dengar yang tidak tahu apa kebenarannya, apa faktanya, kita tidak tahu. Bukan isapan jempol belaka, bukan dongeng-dongeng dibuat manusia. Tetapi apapun itu Bapak Saudara, mereka adalah saksi mata. Mereka mengalami sendiri, mereka melihat sendiri, mereka menyaksikan sendiri bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang besar. Dan bagaimana kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan yang akan dan pasti datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, sebagai saksi mata, dan kita walaupun tidak secara langsung melihat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh generasi Musa dan juga Petrus, tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Bapak Saudara, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan. Karena dasarnya adalah dasar yang tak terbantahkan, ya, mengasihi Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapannya, perintahnya. Dan mari kita terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi Kristus sepanjang hidup kita, menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Kalau kita sudah mengalami kasih kuasa, mujizat, kebaikan, kasih karunia Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita saksikan itu lewat perkataan, lewat perbuatan, dan kesaksian nyata atas kehidupan kita, supaya kita sungguh menjadi berkat
dan menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu Tuhan kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada lewat kehidupan kami. Dan biarlah kami terus mengalami kuasa mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau setia dan mengasihi Tuhan. Dan kami terus mau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan Galang Ninghyang Abian Basi. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Pergumulan di tengah kehidupan suami istri, anak-anak tumbuh kembang, pendidikan, pergaulan, jodoh, keturunan, teman hidup, masa depan, masa tua, perekonomian, biaya hidup. Dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, maka sungguh benar bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap kami mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja-Mu Galang Ninghyang Abian Base di tengah pergumulan yang ada. Tuhan akan terus campur tangan di dalamnya. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi. Berkati Ibu Pendeta, seluruh majelis jemaat, dan seluruh pengurus gereja, supaya bergandengan tangan terus melayani pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa di Abian Base ini. Kami terus juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kiranya Kau berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup melakukan melebihi dari apa yang kami minta dan doakan. Dan kami mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.